Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja yang terhormat, perkenalkan saya Budiman. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Ruktiharjo, Kecamatan Sepetiraman, Kabupaten Lampung Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Win Raden Intan Lampung dengan nomor peserta PPG 2511114975. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja pada materi iman kepada hari akhir, materi kelas 5 dengan metode pembelajaran kognitif. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke anak-anak, kembali lagi dengan Pak Budi ya. Kita belajar pendidikan agama Islam. Mana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah luar biasa sehat, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai belajar seperti biasa kita berdoa dulu. Mudah-mudahan nanti setelah kita berdoa, apa yang kita dapatkan hari ini selalu mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelasnya si Niko dipimpin untuk berdoa. Minasyaitonirrajim. Raditu billahi rabba wa bil islam hidina. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Adia masuk? Alia? Akila? Asfa? Bagus. Oke, semua berangkat ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai, coba Pak Budi ingin periksa kerapian kalian. Coba berdiri. Bajunya siapa yang belum dirapikan? Sudah semua? Oke. Kalau sudah, sekarang dilihat di bawahnya ada sampah atau tidak. Coba dicek di bawahnya. Dah, kalau ada diambil. Oke. Kalau tempatnya bersih ya, nyaman, tentunya nanti kita akan belajar lebih enak. Karena apa? Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Oke anak-anak, hari ini kita belajar materi kehidupan telah berhenti atau hari akhir atau kiamat ya. Kemudian capaian pembelajarannya ya, peserta didik mampu memahami iman kepada hari akhir, menjelaskan tanda-tanda dan peristiwa hari kiamat, menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir, serta menampilkan sikap ikhlas dan rajin beribadah sebagai wujud iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajarannya ya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat: 1. Menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Keempat, menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Yang selanjutnya menunjukkan sikap rajin beribadah, berbuat baik, dan meninggalkan perbuatan tercela. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setelah belajar ya, nanti diharapkan anak-anak mampu menjelaskan apa yang disampaikan dari tujuan pembelajaran tersebut tadi. Oke, selanjutnya. Coba perhatikan anak-anak gambar 7.1. Itu gambar apa? Coba gambar apa? Orang meninggal ya. Ada lagi gambar yang lain yang bisa menjelaskan apa ini? Jenazah ya. Ketika mau dihantarkan ke kuburan ya. Akhir ya, itu termasuk rukun iman yang keberapa? Hari akhir. Rukun iman keberapa?
Keberapa? Hari akhir, iman kepada hari akhir. Rukun iman kepada hari akhir, rukun iman yang ke-5 ya. Yang ke-5. Kalian tahu nggak iman itu apa? Percaya atau ya yakin ya. Berarti kalau kita iman, kita yakin, kita percaya, meyakini rukun iman yang ke-5, yaitu iman kepada hari akhir, tentunya semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan berakhir ya. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 ya. Hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hajj ayat 7 nya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Pengertian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa dunia dan seluruh isinya akan hancur. Kemudian salah satu wujud beriman kepada hari akhir adalah terlihat pada perilaku yang mawas diri. Nah, apa ini mawas diri? Mawas diri maksud dengan hati-hati dalam berperilaku, sebab semua amalan perbuatan yang kita lakukan di dunia, jahat atau baik, akan dihitung dan dihisab di akhirat kelak. Tuh. Selanjutnya, ini jenis-jenis hari akhir. Pelajaran kita ini membahas kiamat kecil sama kiamat besar ya. Itu yang pertama, kiamat sugro ya. Kiamat sugro adalah berakhirnya kehidupan sebagai makhluk di dunia ini, baik secara individu maupun kelompok. Contoh kiamat sugro, kematian dan bencana alam ya. Oke, selanjutnya yang kiamat kubro. Kubro itu besar ya. Jadi kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Ya, ketika terjadi kiamat kubro, maka alam semesta dan isinya akan hancur tanpa sisa. Tuh, itu beda. Tanda-tanda hari akhir ya. Tidak ada manusia yang tahu kapan terjadinya kiamat. Tanda-tanda kecil. Pertama, makin meluasnya kebodohan. Nah, makin meluasnya kebodohan ini yang dimaksud adalah kebodohan tentang ilmu agama. Kebodohan. Kemudian yang kedua apa? Riba makin luas. Ada yang tahu riba itu apa? Riba makin luas. Riba itu penambahan, ya. Riba itu penambahan. Artinya gini, tambahan saya. Nah, itu yang dimaksud riba itu seperti itu, ya. Jadi tambahan yang berupa lebihan dari pokok pinjaman tersebut. Nah, ini sering terjadi nih di fitnah, muncul di mana-mana. Fitnah. Tahu fitnah? Ada yang biasa kan tersebarnya perzinahan dan komer. Tahu zina itu tahu? Tahu. Jadi berhubungan suami istri tapi belum nikah, melekat di hati kalian. Oke. Terus komer, ada tahu yang komer apa? Komer ini. Komer tahu? Komer itu minuman yang memabukkan atau minuman keras. Komer ya. Kan dan komer. Oke, selanjutnya berbangga-bangga dalam membuat masjid. Tahu maksudnya? Munculnya asap atau dukhan. Yang kedua munculnya dajjal. Yang ketiga munculnya dabah. Yang selanjutnya terbitnya matahari dari barat. Kita lihat gambar ilustrasi, ini gambar kiamat. Sifat mawas diri ditunjukkan dengan cara sebagai berikut. Tuh. Menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia ya. Mungkin itu ya materi kita, iman kepada hari akhir. Sekarang tugas kalian ya, nanti akan Pak Budi bagikan. Kita bagi kelompok dulu ya. Jadi nanti akan Pak Budi bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok 1 di sini, 2, 3, 4.
Kelompoknya biar adil berarti Pak Budi cari dulu. Itu kelompok 1. Oke, kita perlu tukar yang kelompok 1 sampai kelompok 4 untuk bergabung dengan kelompok yang tadi. Kelompok 4. Oke, sudah semua anak-anak? Oke, yang pertama ya. Ini yang pertama, coba dilihat, ini ada 3 tugas ya. Yang pertama tugasnya kalian mengamati gambar. Nih ya. Kemudian ada pertanyaan di sini. Kemudian yang kedua ya, yang lembar kedua itu menyebutkan tanda-tanda kiamat sugro. Yang ketiga menyebutkan tanda-tanda kiamat kubro. Ada 3. Jadi sistemnya ya, yang tanda-tanda kiamat sugro dan kubro, di situ ada kotak 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kotak kiamat sugro ya. Kalian cari gambar yang ada di papan tulis ini 5. Di sini ada 12 gambar ya. 12 gambar antara kiamat sugro dan kiamat kubro ya. Kalian pilih 5 saja untuk kiamat sugro. Satu kelompok nanti satu anak maju, ambil gambarnya ya. Kemudian digunting, kemudian tempelkan di sini. Nanti yang maju satu pilih salah satu gambar sehingga gambar itu sampai penuh. Tugasnya misalkan satu lembar tanda-tanda kiamat sugro, berarti kalian cari 5 ya. Misalkan kurang, jadi temennya kalau misalkan 4 kelompok, yang satu lagi nanti ngambil lagi tanda-tanda kiamat sugronya ya. Di sini sudah tertera di semua, di sini ada 12. Silakan dimulai, disiapkan guntingnya ya. Untuk gambar 1. Ayo ini kelompok 3, 4, silakan maju. Ingat kelompoknya 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ayo. Sebagian ndak bisa. Gunting lagi, gunting lagi. Lima. Coba dibacakan apa aja yang kamu ceritakan di kelompok 1. Gambar 1 yang kamu lihat apa? Banyaknya riba. Terus apa lagi? Bencana. Ya benar, berarti itu. Coba kalian sebutkan tanda-tanda kiamat kubro. Coba kelompok 2 bacakan apa yang kalian dapatkan. Yang keras nomor 2. Malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Kelompok 4 menyebutkan tanda-tanda kiamat kubro apa aja? Apa? Nun? Anun, coba Anun baca. Nah, ya. Sekarang kita sudah ngejain tugas-tugasnya secara berkelompok ya. Ternyata bisa semua ya. Membedakan tanda-tanda kiamat sugro dan kubro ya. Tuh. Berarti setelah ini Pak Budi tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari hari kiamat? Coba ada yang tahu, tunjuk jari. Gimana perasaan kalian? Ada senang, ada takut juga. Terus ada lagi? Apa? Jadi tahu kiamat sugro dan kubro. Ada lagi? Apa yang kalian dapatkan dari materi ini coba? Yang kalian dapatkan dari iman kepada hari akhir. Yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Ya, itu. Jadi untuk pertemuan hari ini kita sudahi dulu ya. Kita sudahi dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya. Yang dapat saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.